Terminal Bayu Jaya di ujung kota pesisir itu tak pernah benar-benar tidur. Bus-bus datang dan pergi, para pedagang kecil berteriak menjajakan dagangan, dan suara klakson saling bersahutan. Namun di balik keramaian itu, ada teror yang tak kasat mata tapi terasa menyesakkan. Teror itu bernama Bagas, preman paling ditakuti di terminal. Tubuhnya besar, kulitnya legam oleh matahari, dan matanya selalu menyala penuh amarah. Semua orang tahu, ketika suara langkah Bagas terdengar, maka dagangan harus ditutup, kepala harus tunduk, dan dompet harus siap dibuka. Bagas tidak sendiri, ia memimpin sekelompok preman terminal yang tugas utamanya hanya dua, memalak dan memukul. Para pedagang yang tak membayar uang keamanan, akan menemukan lapaknya diacak-acak, atau lebih parah, dipukul di depan umum sebagai contoh. Tak ada polisi yang berani menyentuh Bagas. Kabarnya, ia punya backing orang dalam, entah aparat atau tokoh politik lokal yang juga makan uang dari hasil palakan itu. Bagas seperti raja kecil, berjalan dengan arogan di lorong terminal, memaki siapa saja yang dianggap lambat atau tidak hormat. Pagi itu, suasana terminal sudah mencekam sejak jam 6. Seorang pedagang nasi uduk bernama Pak Herman ditendang hingga terguling karena telat bayar setoran. Nasi dan telur berserakan di tanah, wajah Pak Herman penuh darah dan air mata. Orang-orang hanya bisa menonton, tak satu pun berani menolong. Biar jadi pelajaran buat yang lain, teriak Bagas sambil menyeka darah dari sepatunya. Tak ada belas kasihan di wajahnya, hanya kepuasan atas rasa takut yang ia ciptakan. Pedagang-pedagang lain mulai berbisik, beberapa menahan marah, tapi tak ada yang berani bersuara. Mereka semua hidup dari terminal ini, dan Bagas adalah penguasa yang bisa menghancurkan hidup mereka hanya dengan satu aba-aba. Bahkan kernet-kernet bas dan sopir pun harus setor. Kalau nggak mau setor, jangan narik di sini, begitu kata Bagas, yang mulutnya selalu bau alkohol murah dan rokok murahan. Semua sudah muak, tapi tak ada jalan keluar. Di pojok terminal, warung kopi Bu Sumi menjadi tempat persembunyian orang-orang yang trauma. Suara-suara pelan terdengar, saling mencaci Bagas, namun semuanya dibungkus ketakutan. Andai ada yang berani lawan dia, bisik seorang ibu penjual gorengan. Namun suara itu segera padam, karena semua tahu, melawan Bagas berarti siap kehilangan gigi, dagangan, bahkan nyawa. Bagas semakin menjadi, kini ia bahkan mulai meminta jatah keamanan kepada sopir luar kota yang baru datang. Seorang sopir dari Medan sempat menolak dan berakhir babak belur di depan terminal. "Kota ini bukan hutan, bro," katanya sebelum dihajar. Tapi sayang, ternyata memang hutan yang dipenuhi predator seperti Bagas. Terminal Bayu Jaya menjadi tempat yang penuh derita, di mana pagi bukanlah harapan, tapi awal dari siksaan. Pedagang hidup dalam ketakutan, berharap entah kapan keadilan datang. Namun mereka semua lupa satu hal, bahwa kadang, keadilan tidak datang dari hukum, tapi dari seseorang yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Dan saat hari berganti, sebuah motor bebek tua melintas pelan memasuki terminal. Di atasnya, duduk seorang pemuda bertopi, wajahnya tenang, matanya teduh. Ia memarkir motor tepat di dekat los tengah, membuka lapak kecil bertuliskan, "Kopi Reno, panas dan jujur." Tak ada yang tahu siapa dia, tak ada yang peduli. Tapi mereka tak tahu, terminal ini baru saja kedatangan badai dalam bentuk seorang anak mafia. Pemuda bertopi itu duduk tenang di bangku kayu lapaknya. Tangannya cekatan menyeduh kopi tubruk dari termos air panas, sedangkan wajahnya tetap kalem meski pandangan banyak mata mengarah padanya. Namanya Reno, dan hari itu adalah hari pertamanya membuka warung kecil di tengah kekacauan terminal. Ia tak banyak bicara, hanya senyum sopan. Setiap ada yang lewat, meski tak satu pun berani mampir, takut terlihat akrab dan dianggap menantang dominasi Bagas. Beberapa pedagang senior menatapnya iba. "Kasihan, anak muda itu belum tahu Medan," bisik Pak Soleh, penjual rokok. "Warungnya bagus, tapi bisa jadi cuma bertahan 2 hari, sambung Bu Sumi, menyeruput teh hangatnya. Di terminal ini, membuka usaha tanpa izin Bagas ibarat menamparkan wajah sang preman. Dan Reno melakukannya tanpa ragu. Entah karena nekat, atau memang tidak tahu siapa yang ia hadapi. Tapi Reno tahu, ia tahu lebih banyak dari yang orang kira. Sejak kecil ia hidup di bayang-bayang kekuasaan ayahnya, Reinhard, bos mafia yang dulu ditakuti karena membungkam 5 geng besar hanya dalam 1 malam.
Tapi Reno tak pernah ingin jalan berdarah itu. Ia memilih menjauh, menghilang dari dunia gelap dan mencoba hidup biasa. Membuka warung kopi di terminal ini bukan sekadar cari nafkah, tapi untuk membayar janji pada ibunya yang meninggal, hiduplah tenang, tapi jangan pernah jadi lemah. Siang menjelang, dan seperti yang diduga, kabar tentang pendatang baru sampai ke telinga Bagas. Preman itu tertawa saat anak buahnya melapor. Warung kopi di wilayah kita belum setor. Matanya langsung menyala marah. Bagas bangkit dari tempat duduknya, memanggil dua anak buah bertubuh kekar. Ayo, kita kasih pelajaran. Biar tahu, terminal ini bukan tempat main. Tak butuh waktu lama, Bagas sudah berdiri di depan lapak Reno. Ia mengetuk meja Reno dengan keras, lalu menyambar gelas kopi yang baru saja diseduh dan menumpahkannya ke tanah. Kamu nggak tahu aturan di sini ya? Katanya lantang. Reno hanya memandangnya, tanpa emosi, tanpa ketakutan. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Matanya tajam, tapi diam. Seolah Bagas bukan siapa-siapa. Orang-orang mulai berkumpul dari kejauhan, menahan napas. Mereka tahu ini akan jadi buruk. Tapi Reno tetap tenang, tangannya perlahan mengambil lap dan membersihkan bekas tumpahan kopi dari meja. Bagas makin marah. Hei, gue ngomong, lu budek, teriaknya sambil meraih kerah Reno. Tapi sebelum tangannya menyentuh, Reno berkata pelan, kalau kau sentuh aku pastikan kau tak akan pernah bisa menyentuh apapun lagi. Seketika, Bagas terdiam. Kata-kata Reno bukan ancaman biasa, ada dingin yang menusuk dari nada suaranya. Sejenak suasana sunyi. Anak buah Bagas saling pandang, bingung. Bagas mundur satu langkah, mencoba menutupi kegugupannya dengan tawa kasar. Besok gue balik lagi. Jangan lupa bayar uang keamanan, paham? Ucapnya sambil menunjuk Reno. Tapi pemuda itu tak menjawab, hanya menatap Bagas seolah sedang menilai apakah makhluk di depannya layak untuk dihancurkan sekarang atau nanti. Dan sejak saat itu, terminal Bayu Jaya berubah. Orang-orang mulai melirik warung Reno bukan karena kopinya, tapi karena keberaniannya. Dan meski Reno tetap tenang, semua orang mulai menyadari, pendatang baru ini bukan orang biasa. Ia adalah badai yang memilih diam sebelum menghancurkan. Sejak kejadian itu, Bagas tak bisa tidur nyenyak. Tatapan mata Reno terngiang-ngiang di kepalanya, tajam, tenang, dan penuh ancaman tak kasat mata. Bukan seperti tatapan orang biasa. Bukan pula seperti tatapan takut atau memberontak. Tapi seperti seorang algojo yang sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan hukuman. Bagas mencoba menepisnya, menertawakan dirinya sendiri. Masa gue takut sama tukang kopi? Katanya sambil menenggak arak. Tapi malam-malamnya tetap gelisah, tubuhnya dingin oleh keringat meski kipas menyala. Sementara itu, warung Reno makin ramai. Orang-orang mulai berani mampir, bukan sekadar karena kopi yang nikmat, tapi karena ada rasa aman yang aneh di sekitar Reno. Para sopir luar kota pun mulai duduk di sana, dan pedagang mulai berani menyapa tanpa rasa takut. Reno tak pernah bicara soal Bagas. Ia tetap tenang, melayani siapapun dengan senyum sopan dan mata tajamnya yang menyimpan rahasia. Tapi semua orang tahu, badai sedang menunggu waktu untuk meledak. Harga diri Bagas mulai terkikis. Ia merasa wilayah kekuasaannya dirampas secara perlahan. Reno tidak melawan secara terbuka, tapi kehadirannya menggerus ketakutan yang selama ini jadi senjata utama Bagas. Dia harus dikasih pelajaran, gumam Bagas penuh dendam. Hari itu, dengan 20 anak buahnya, Bagas kembali mendatangi lapak kopi Reno. Wajahnya penuh emosi, tangannya menggenggam besi di balik jaket. Reno sedang menyeduh kopi saat suara langkah-langkah sepatu preman memenuhi lorong terminal. Ia tak mendongak, hanya melanjutkan tuangannya. Satu persatu anak buah Bagas mengepung warung kecil itu. Warga terminal mengintip dari kejauhan, sebagian gemetar, sebagian lagi penuh rasa ingin tahu. Bagas mendekat, lalu menjatuhkan gelas kopi Reno dengan keras ke tanah. Hari ini lu keluar dari terminal ini, atau gue yang keluarin lu pakai tandu. Reno menatap lantai, melihat gelasnya pecah. Perlahan ia mendongak, menatap Bagas dalam. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kedinginan. Ia berdiri, lalu melepas celemeknya, melipat perlahan, dan menaruhnya di kursi. Kau pikir ini terminal milikmu? Tanyanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, tapi di tengah sunyi, terdengar seperti petir. Aku hanya menjual kopi, tapi jika kau ingin mencari neraka,
aku akan buka pintu yang dulu pernah ayahku tutup. Bagas meludah ke samping, menertawakan ucapan Reno. Lu kira gue takut? Jangan cuma ngomong. Kalau memang lu laki, lawan gue 1 lawan 1. Sekarang juga, teriaknya, melempar jaketnya ke tanah. Anak buahnya bersorak. Bagas maju 1 langkah, mengepalkan tangan. Reno tidak mundur, tidak juga angkat tangan. Ia hanya menatap jam tangannya, lalu mendesah. Hari ini bukan hari yang baik untuk kau mati. Tapi baiklah, aku terima tantanganmu. Seketika, semua yang menyaksikan menahan napas. Reno berjalan pelan ke tengah lingkaran yang dibuat para preman. Langkahnya tidak tergesa, tapi setiap ayunan kakinya membawa hawa dingin menusuk. Bagas berdiri di seberangnya, otot menegang, napas memburu. Tapi di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Bukan karena Reno berotot atau membawa senjata, tapi karena sorot mata itu bukan milik manusia biasa. Reno berdiri tegak, hanya berjarak 1 langkah dari Bagas yang sudah mengepalkan tinju. Hening menyelimuti terminal Bayu Jaya. Tak ada suara, hanya detak jantung yang memukul keras dada semua yang menyaksikan. Bagas melangkah maju dan menghantamkan pukulannya lurus ke wajah Reno. Tapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi, pukulan itu tak pernah sampai. Dalam satu gerakan secepat kilat, Reno memutar tubuhnya dan menahan lengan Bagas. Suara sendi berderak memecah keheningan, disusul jeritan Bagas yang berlutut menahan sakit. Semua yang menyaksikan terdiam. Reno tak berhenti. Ia mendorong Bagas mundur, lalu menghantam perutnya dengan lutut, membuat sang preman tersungkur ke tanah. Anak buah Bagas bergerak panik, tapi Reno hanya menatap mereka dengan 1 tatapan dingin, dan mereka membeku. Tatapan itu bukan dari orang biasa. Tatapan itu seperti milik Algojo yang tak butuh alasan untuk menghabisi nyawa. Tak satu pun dari mereka berani maju. Bahkan tangan mereka pun gemetar meski menggenggam besi dan rantai. Reno berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya tegap, napasnya masih tenang. Ia melihat Bagas yang kini merangkak seperti binatang yang kehilangan martabat. Kau menantang orang yang tak mengenal takut, ucap Reno, suaranya dalam dan bergema. Sayangnya, aku bukan hanya tak takut. Aku dibesarkan dalam dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Reno lalu memungut sesuatu dari saku bajunya, sebuah liontin besi tua yang berukir lambang naga bermahkota. Semua orang yang melihatnya langsung pucat. Liontin itu, bukan sembarang liontin. Itu adalah simbol dari keluarga Reinhardt, keluarga mafia berdarah dingin yang konon telah menguasai separuh bisnis ilegal Asia Tenggara 2 dekade lalu sebelum menghilang. Salah satu preman tua yang berdiri di pinggiran lingkaran terjatuh ke lututnya. Astaga, itu lambang neraka, bisiknya ketakutan. Beberapa kernet dan sopir yang lebih tua pun mulai menyadari. Mereka pernah dengar cerita itu, tentang mafia yang memutilasi musuhnya lalu mengirim bagian tubuhnya dalam kotak kayu ke markas polisi. Reno memandangi liontin itu sejenak sebelum menyimpannya kembali. Wajahnya tetap datar, tak menunjukkan kesombongan atau kebencian. Ia hanya menatap Bagas yang kini tak berkutik. Ayahku adalah Reinhardt, katanya pelan. Dan aku, adalah darah dagingnya. Tapi aku memilih jalan damai. Jangan paksa aku kembali ke masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang menghancurkan keberanian siapapun yang mendengarnya. Bagas mencoba bicara, tapi mulutnya hanya memuntahkan darah. Ia akhirnya tahu, ia telah salah memilih lawan. Ia tak menantang pemuda biasa, ia menantang pewaris dari mimpi buruk masa lalu, anak dari iblis yang pernah membuat dunia gelap gemetar. Namun kesadarannya datang terlambat. Bagas jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh rasa malu. Ia bukan hanya kalah secara fisik, tapi kalah sebagai manusia. Setelah itu, Reno membalikkan badan dan kembali ke warung kopinya. Ia mengambil sapu kecil dan mulai membersihkan pecahan gelas yang tadi Bagas pecahkan. Seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Orang-orang hanya bisa menatap, tak tahu harus bersorak atau menangis. Sebab hari itu, mereka menyaksikan 2 hal sekaligus, kehancuran penguasa lama, dan kebangkitan sosok baru yang jauh lebih menakutkan, karena kekuatannya tidak terletak pada otot atau senjata, tapi pada warisan darah yang bahkan polisi pun dulu tak berani sentuh. Malam turun di terminal Bayu Jaya, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Namun malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, seperti tanah ini tahu akan ada darah yang tumpah. Sejak kekalahan Bagas di depan publik,
suasana terminal berubah drastis. Tak ada lagi tawa kasar anak-anak preman, tak ada lagi suara bentakan. Orang-orang mulai merasa bebas, namun mereka juga merasa gelisah. Sebab mereka tahu, preman seperti Bagas tak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Di dalam pos keamanan kosong yang biasa dijadikan markas, Bagas duduk dengan wajah penuh perban. Napasnya berat, matanya merah. Dendam membara di dadanya, mengalahkan rasa takut yang sempat mencekamnya siang tadi. Kita balas malam ini, desisnya pelan. Kita habisi lapaknya, hancurkan semua. Kalau perlu, bunuh dia. Anak buahnya saling pandang, tak yakin. Tapi mereka terlalu takut untuk menolak. Malam itu, 7 orang preman berjaket gelap bergerak dalam bayang-bayang, membawa besi, pisau, dan bensin. Target mereka hanya satu, warung kopi Reno. Namun mereka tak tahu bahwa Reno tak pernah tidur sepenuhnya. Sejak remaja, hidupnya dipenuhi pelarian dan pengkhianatan. Ia tahu seperti apa mata yang memendam niat membunuh. Ia merasakan hawa itu sejak sore tadi. Karena itu, ia tak pulang ke kontrakannya malam ini. Ia duduk di bangku kayu warung, ditemani sebatang rokok yang menyala pelan dan sebilah pisau tipis yang dulu digunakan ayahnya saat menghabisi pengkhianat di Singapura. Tepat pukul 2 dini hari, bayangan-bayangan hitam muncul dari arah gang belakang. 7 orang, bersenjata, melangkah perlahan. Mereka tak bicara, hanya memberi isyarat dengan tangan. Tapi begitu salah satu dari mereka mengayunkan linggis ke tiang warung Reno, suatu hal terjadi. Suara besi itu tak sempat berbunyi 2 kali, karena dalam sekejap, bayangan hitam melesat dari kegelapan, menghantam perutnya begitu cepat dan hening, hingga ia roboh tanpa suara. Yang lain panik, tapi belum sempat bereaksi, satu persatu disergap dalam bayang. 3 orang berhasil melarikan diri dengan tubuh gemetar dan luka di tangan. Mereka berlari seperti melihat hantu. Satu dari mereka bahkan buang air di celana. Mereka tidak tahu siapa yang menyerang mereka, tidak melihat wajah, hanya merasakan pukulan presisi seperti dilatih militer, dan tatapan seperti hewan buas yang lapar. Reno tidak membunuh mereka, tidak malam ini. Tapi ia ingin mereka tahu, bahwa neraka bisa hadir dalam senyap. Esok paginya, terminal kembali riuh. Tapi pagi itu, satu pemandangan membuat semua orang diam, warung kopi Reno tetap utuh, tak ada satupun bekas serangan. Tapi beberapa meter dari sana, ditemukan sepatu berdarah, pisau patah, dan bercak merah di tembok. Isu pun menyebar cepat, 3 preman dirawat di rumah sakit dengan luka dalam, 4 lainnya hilang tanpa jejak. Reno masih menyeduh kopi sambil memutar lagu keroncong dari radio tuanya. Semua orang kini paham, Reno bukan hanya anak mafia. Ia adalah pewaris dunia kelam yang memilih diam, sampai kau memaksanya membuka pintu neraka. Dan terminal Bayu Jaya baru saja menyaksikan babak pertama dari apa yang disebut pembalasan. Kabar tentang serangan malam yang gagal menyebar seperti api menyambar jerami. 3 preman terkapar di rumah sakit dengan luka dalam, dan 4 lainnya benar-benar menghilang. Tidak ada darah, tidak ada mayat, hanya barang-barang mereka yang tertinggal di lorong gelap terminal. Orang-orang mulai menyebutnya, bayangan dari neraka. Tak ada yang tahu bagaimana Reno bisa melakukannya sendirian, atau apakah ia sendirian. Tapi sejak malam itu, semua yang berniat jahat pada Reno merasa seperti diawasi. Terminal tak lagi hanya tempat persinggahan, ia berubah menjadi ladang bisik-bisik ketakutan. Bagas makin tertekan. Ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya di balik kata-kata kasar, tapi wajahnya tak bisa berbohong. Setiap kali ia melintasi warung Reno, tubuhnya tegang, mulutnya membisu. Reno sendiri tetap seperti biasa. Ia menyapa orang dengan tenang, menyajikan kopi dengan tangan stabil, dan tidak pernah menyebut apapun soal kejadian malam itu. Tapi justru itu yang membuat semua semakin takut, karena hanya orang yang benar-benar berbahaya yang tidak butuh membuktikan apapun. Pedagang-pedagang mulai berubah sikap. Mereka kini lebih sering berkumpul di warung Reno daripada di markas preman. Bahkan beberapa sopir luar kota mulai datang ke Reno untuk minta perlindungan. "Mas Reno, saya dengar abang bisa bantu musir pala-pala itu," bisik seorang sopir malam. Reno hanya menjawab dengan senyum kecil. "Saya cuma jual kopi, bang. Tapi saya benci orang yang ganggu orang kecil." Sementara itu, di sudut-sudut terminal, satu demi satu anak buah Bagas mulai menghilang. Ada yang diculik malam-malam, ada yang ditemukan tergeletak di pasar dengan luka lebam dan mulut dijahit.
Siapa pelakunya? Tidak ada saksi, tidak ada rekaman CCTV. Semua seolah dilakukan oleh tangan gaib. Dan setiap kali kejadian itu terjadi, Reno selalu ada di warungnya, seolah-olah ia tak pernah meninggalkan tempat itu. Orang-orang mulai percaya, Reno bukan manusia biasa, ia adalah arwah penasaran yang dibangkitkan dari darah. Bagas mulai kehilangan kendali. Ia mengurung diri di gudang lama terminal, ketakutan bahkan pada bayangannya sendiri. Anak buahnya kini tinggal segelintir, dan mereka pun tak lagi patuh. Beberapa bahkan mulai berbisik, mungkin sudah waktunya Bagas minggat. Hegemoni yang dulu ia bangun dengan kekerasan kini runtuh oleh satu sosok yang nyaris tak mengeluarkan suara. Pada suatu malam, seorang preman bernama Ricky, yang terkenal sadis dan suka menusuk orang dari belakang, berniat menyerang Reno sendirian. Tapi keesokan paginya, Ricky ditemukan di dalam bak sampah, telanjang, diikat dengan kawat, dan di dadanya tertulis dengan cat merah, "Jangan main belakang dengan anak mafia." Berita itu menjadi pukulan telak. Bahkan mereka yang sebelumnya ragu kini memilih mundur. Terminal Bayu Jaya telah berubah menjadi sarang teror yang menghisap keberanian siapapun yang berniat buruk. Reno tetap tidak menyombongkan diri. Tapi tatapannya kini lebih dingin dari biasanya. Ia tahu permainan ini belum selesai. Ia tahu Bagas belum menyerah sepenuhnya. Dan ia tahu, semakin seseorang terpojok, semakin ia bisa nekat melakukan hal yang lebih berbahaya. Tapi Reno sudah siap, karena ia bukan hanya pewaris nama besar, ia pewaris trauma, luka, dan darah yang telah mengalir selama 2 generasi. Dan malam terus bergulir, membawa bisikan-bisikan ketakutan yang semakin keras. Nama Reno kini bukan hanya dikenal di terminal, tapi mulai merambat keluar, ke dunia gelap yang dulu pernah dilupakan. Dunia yang tahu betul bahwa anak Reinhard telah kembali, dan dia tidak main-main. Nama Reno mulai menggema jauh melampaui batas terminal Bayu Jaya. Bukan karena dia bicara, bukan karena dia berkoar, tapi karena satu demi satu preman menghilang tanpa jejak dan tak ada yang berani menyentuh warungnya. Dari pasar gelap, hingga terminal-terminal seberang kota, terdengar bisikan lirih, anak Reinhard sudah turun gunung. Dan nama Reinhard, meski telah lama lenyap dari permukaan, masih membuat mereka yang pernah hidup dalam dunia hitam menggigil. Di antara mereka adalah Darmo, seorang preman tua yang kini hanya jualan rokok di pojokan terminal. Ia dulu anak buah salah satu musuh besar Reinhard di masa lalu, geng Cobra, yang dihancurkan dalam satu malam berdarah di Semarang. Saat melihat liontin naga yang tergantung di leher Reno tempo hari, lutut Darmo langsung melemas. Ia tahu betul lambang itu. Ia masih ingat suara tembakan, jeritan, dan tubuh-tubuh tergantung di jembatan layang setelah Reinhard turun tangan. Kini, tatapan mata yang sama dia lihat kembali, di tubuh seorang anak muda. Darmo mulai memperingatkan orang-orang, "Jangan ganggu dia, kalau kalian tahu siapa ayahnya, kalian bakal lari sebelum lihat matahari," katanya pelan sambil gemetar. Tapi peringatan itu datang terlambat, karena luka masa lalu sudah terbuka, dan darah yang dulu dibendung kini mengalir kembali. Reno yang selama ini diam mulai membuka kotak besi tua di rumah kontrakannya, kotak warisan dari ayahnya. Di dalamnya ada pistol tua, sebilah pisau perak, dan satu buku catatan lusuh bertuliskan, "Anak-anakku, kalau dunia kembali menyakitimu, lawan dengan kepala dingin dan tangan kejam." Di sebuah ruangan kecil, Reno membaca kembali nama-nama musuh ayahnya. Beberapa sudah mati, beberapa berubah jadi politisi. Tapi satu nama masih muncul, Arman, mantan tangan kanan Reinhard yang dulu mengkhianatinya dan menyebabkan kejatuhan keluarganya. Reno mencoret nama Arman dengan pena hitam. "Kau akan jadi yang terakhir," gumamnya. Tapi sebelum itu, masih ada urusan yang belum selesai, Bagas. Ia harus jadi pelajaran terakhir di terminal ini. Sementara itu, Bagas semakin kehilangan akal. Ia mulai curiga Reno dibantu jaringan mafia, bahkan menyangka Reno memakai ilmu hitam. Ia memanggil dukun, mencari azimat, bahkan tidur dengan pisau di bawah bantal. Tapi semuanya sia-sia. Setiap malam ia dibayang-bayangi mimpi buruk, mimpi dirinya terikat, tubuhnya dipotong perlahan, dan suara seorang pria berkata, "Inilah harga dari menyentuh anakku." Ia terbangun berkali-kali dengan teriakan, membuat anak buahnya ketakutan dan mulai menjauh darinya. Satu demi satu anak buah Bagas mulai kabur. Beberapa pindah kota, beberapa mencoba minta maaf ke Reno secara diam-diam. Ada satu yang bahkan mencium tangan Reno di depan umum, dan berkata lirih,
"Maaf, saya dulu nggak tahu siapa sampeyan." Reno hanya menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kau baru selamat karena mengaku sebelum aku mencari." Kalimat itu menyebar seperti api. Mereka sadar, Reno bukan hanya membalas. Ia menuntut penghormatan yang selama ini dihina. Terminal kini sepenuhnya berubah. Orang-orang mulai menyebut tempat itu sebagai Terminal Reno. Para sopir saling bisik bahwa terminal itu kini aman dari palakan. Para pedagang bisa jualan dengan tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada hawa dingin yang tak pernah hilang, karena semua tahu, tempat itu dilindungi oleh bayangan masa lalu, dan dikendalikan oleh anak dari mimpi buruk yang dulu nyaris menguasai dunia hitam Indonesia. Dan malam itu, di dalam warung kopinya, Reno menatap liontin naga bermahkota sambil menyalakan sebatang rokok. Matanya menerawang, bukan ke terminal, tapi ke masa lalu yang kini mengejarnya kembali. Karena setelah Bagas, ia tahu, akan ada lebih banyak darah yang harus dibersihkan, lebih banyak warisan lama yang harus dituntaskan. Dan Reno sudah siap menghadapinya. Pagi itu, langit terminal Bayu Jaya tampak kelabu. Burung-burung enggan berkicau, seolah tahu akan datang sesuatu yang berat. Di balik dinding pos jaga yang lembab, Bagas duduk termenung. Tubuhnya lemas, matanya sembab karena malam tanpa tidur. Tubuhnya kurus, bukan karena kurang makan, tapi karena dihantui ketakutan yang tak kunjung pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, preman sebesar Bagas merasakan rasa kalah, bukan oleh tinju, tapi oleh bayang-bayang lelaki muda yang tak banyak bicara tapi bisa menghancurkan dunia. Ia memandangi tangannya yang gemetar. Dulu tangan ini menghajar puluhan orang. Kini, bahkan untuk memegang gelas saja sulit. Sejak malam serangan terhadap warung Reno gagal, hidup Bagas seperti dihantui. Kemanapun ia pergi, seolah ada mata yang mengawasi. Suara langkah kaki yang biasanya tak ia hiraukan kini membuatnya melompat ketakutan. Ia mencoba menghubungi orang-orang kuat yang dulu pernah membantunya, tapi semuanya menolak, karena mereka juga mendengar nama Reno, anak dari Reinhard, dan memilih menjauh. Hari itu, Bagas berdiri di depan cermin pecah di gudang terminal. Wajahnya sudah tak seperti dulu. Bekas pukulan Reno masih membekas. Ia berbicara pada bayangannya sendiri, dengan suara nyaris putus asa. "Gue cuma mau nguasain terminal, gue cuma mau dihormatin, gue nggak tahu dia siapa." Ucapannya menggantung di udara. Penyesalan bukan hanya datang terlambat, tapi datang sebagai cambuk yang menyayat harga diri. Bagas tak lagi marah. Ia hanya ingin selamat. Akhirnya, sore itu Bagas berjalan gontai ke warung kopi Reno. Langkahnya berat, seperti membawa seluruh beban hidupnya. Orang-orang menoleh saat melihatnya. Beberapa pedagang menahan napas, mengira akan terjadi kekacauan lagi. Tapi Bagas datang tanpa satupun anak buah. Hanya tubuhnya yang lusuh dan wajah yang tak lagi menyimpan arogansi. Ia berdiri di depan warung, lalu berlutut perlahan di hadapan Reno yang sedang menyeduh kopi. "Maafkan gue," katanya lirih, suara itu nyaris tak terdengar. "Gue nggak tahu siapa lu." Reno meletakkan cangkir kopinya. Tak ada senyum, tak ada emosi. Ia hanya menatap Bagas yang kini mencium tanah seperti orang kalah perang. Lalu ia berkata pelan, "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu satu hal, bahwa setiap kesombongan akan dipatahkan oleh tangan yang lebih dingin." Kalimat itu menggema, membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengar berdiri. Reno tak bangga, ia tak sedang membalas dendam. Ia hanya sedang mengajarkan pelajaran. Bagas menangis. Tangis yang bukan karena luka fisik, tapi karena harga diri yang remuk. Karena masa lalunya sebagai penguasa kini telah digantikan oleh seorang pemuda yang bahkan tak perlu berteriak untuk menguasai segalanya. "Gue akan pergi, gue nggak pantas di sini," ucapnya lirih, sebelum berdiri dan berjalan perlahan meninggalkan terminal. Tak ada yang mengejek, tak ada yang tertawa, semua hanya diam, karena semua tahu, itu bukan sekadar kepergian. Itu adalah akhir dari era kelam. Dan sejak hari itu, nama Bagas hilang dari Bayu Jaya. Ia seolah lenyap di telan bumi. Tapi warung Reno tetap berdiri. Dan tiap orang yang duduk di sana selalu mengingat hari ketika Raja Preman berlutut di hadapan pemuda pendiam, lalu lenyap dengan penyesalan. Reno tak pernah menyombongkan hal itu. Ia tetap menyeduh kopi, tetap tenang, tapi kini, semua orang tahu, bahwa terminal ini telah berubah selamanya. Dan perubahan itu datang bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Kepergian Bagas membawa keheningan ganjil ke terminal Bayu Jaya.
Banyak yang menyangka semuanya telah berakhir, bahwa ketenangan akan bertahan lama. Tapi di balik warung kopinya, Reno tahu dunia lama belum benar-benar tertutup. Karena musuh sejati ayahnya, Arman, mulai bergerak. Orang yang dulu mengkhianati Reinhard dan memecah belah keluarga mafia terkuat itu, kini mendengar kabar bahwa anak Reinhard masih hidup dan telah menguasai terminal strategis. Dan Arman tidak suka masa lalu datang menagih dosa. Suatu malam, dua orang asing bersetelan hitam datang ke terminal. Bukan preman, bukan pedagang. Mereka diam di ujung lorong, hanya mengamati Reno dari kejauhan. Tak berbicara, tak membeli apa-apa. Tapi Reno mengenal bahasa tubuh mereka. Bahasa dunia lamanya. Orang Arman, bisik Reno dalam hati, lalu menyeduh kopi seolah tak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, ia menyalakan radio tua dengan lagu jazz pelan dan mengeluarkan pistol Colt 1911 peninggalan ayahnya dari bawah meja. Ia tak akan mundur lagi. Keesokan harinya, warung Reno dilempari bom Molotov. Api membakar sebagian tirai dan bangku. Orang-orang panik. Reno hanya berdiri di depan api yang mulai padam, wajahnya tetap dingin. Tak ada polisi, tak ada pertolongan, karena semua tahu, ini bukan lagi urusan hukum biasa. Ini perang lama yang bangkit kembali. Reno melihat ada secarik kertas terselip di dekat pecahan botol. Isinya hanya dua kata, giliranmu. Saat malam jatuh, Reno berganti pakaian. Ia tak lagi memakai celemek kopi. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan sarung tangan. Di pinggangnya terselip senjata, di sakunya pisau perak. Ia tidak mencari keadilan, ia membawa penghakiman. Dalam waktu kurang dari 3 jam, 3 pria berpakaian hitam ditemukan babak belur di gang sempit, 2 lainnya dirawat intensif setelah mengalami cedera misterius. Dan 1 orang hilang. Reno telah turun tangan sendiri. Dan tak ada yang bisa menghalangi amukan seorang anak mafia yang menyimpan dendam darah. Reno tidak berhenti. Ia menyusuri jejak, menginterogasi kontak lama ayahnya, dan akhirnya menemukan keberadaan markas Arman di pinggiran kota. Ia datang sendiri, menyelinap dalam malam, dan membawa kehancuran seperti hantu. Ledakan kecil terdengar, disusul teriakan-teriakan ketakutan. Tak ada yang benar-benar melihat siapa pelakunya. Hanya saja, keesokan harinya, markas Arman terbakar habis. Di dinding yang tersisa, tertulis dengan cat merah, untuk pengkhianatan masa lalu. Kembali ke terminal, Reno duduk seperti biasa di warung kopi. Tak ada yang berani menanyakan kemana ia pergi semalam. Tapi semua orang tahu, Reno baru saja menyelesaikan sesuatu yang besar. Ia tak perlu menjelaskan, ia hanya menuang kopi dan berkata pelan kepada salah satu sopir, kadang untuk melindungi yang kecil, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan sekadar anak baik. Dan sejak malam itu, Bayu Jaya bukan sekadar terminal biasa, ia menjadi simbol, bukan hanya bebas dari preman, tapi tempat di mana keadilan dijaga oleh tangan seorang pria yang tahu cara menyakitkan untuk menghentikan kejahatan. Reno tak lagi hanya dikenal sebagai penjual kopi. Ia adalah legenda hidup. Amarahnya sunyi, tapi begitu meledak, dunia gelap kembali teringat bahwa darah Reinhard belum mati. 3 minggu telah berlalu sejak malam pembakaran markas Arman. Kota perlahan tenang kembali, dan terminal Bayu Jaya kini benar-benar hidup dalam kedamaian. Tak ada lagi preman yang berkeliaran, tak ada suara bentakan, dan tak ada ketakutan di wajah para pedagang. Di tengah kesibukan terminal yang kembali normal, warung kopi Reno tetap berdiri, tenang, bersih, dan selalu penuh oleh tawa serta obrolan hangat. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, tatapan mata Reno yang tetap tajam, waspada, dan penuh luka yang tak bisa dijahit oleh waktu. Orang-orang mulai menyebut Reno sebagai penjaga bayangan. Sebuah julukan yang lahir dari rasa hormat dan ketakutan. Tak ada yang benar-benar tahu apa saja yang sudah Reno lakukan untuk menjaga tempat ini. Tapi mereka tahu satu hal, selama warung kopi itu berdiri, tidak akan ada kejahatan yang berani tumbuh di terminal ini. Reno tidak pernah menyombongkan apapun. Tapi semua tahu, lelaki itu sudah mengorbankan banyak hal, termasuk bagian dari dirinya sendiri, demi ketenangan orang-orang kecil. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Rian, anak pedagang gorengan, datang membawa secarik kertas. "Om Reno, aku gambar Om jadi pahlawan," katanya polos. Di kertas itu, tergambar Reno berdiri dengan secangkir kopi, dikelilingi orang-orang tersenyum. Reno menatap gambar itu lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus muncul di wajahnya.
Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega, karena apa yang dia jaga akhirnya berarti sesuatu. Namun, dalam diamnya, Reno tahu tugasnya belum benar-benar selesai. Dunia gelap tempat ayahnya dulu hidup masih ada di luar sana. Orang-orang seperti Arman mungkin akan terus muncul dalam wajah yang berbeda. Tapi Reno sudah memilih jalannya. Ia tak akan jadi penerus kekejaman. Ia akan jadi pelindung. Bukan dengan kekerasan semata, tapi dengan keberanian, ketegasan, dan rasa hormat. Di malam terakhir bulan itu, Reno duduk sendirian di depan warungnya, ditemani rokok dan secangkir kopi buatan sendiri. Langit begitu tenang, dan udara malam terasa bersih. Tak ada bayangan yang mencurigakan, tak ada mata-mata, tak ada langkah tergesa di kegelapan. Reno mengangkat gelas kopinya dan berbisik pada angin malam, "Ayah, aku tidak melanjutkan tahta darahmu, tapi aku lindungi mereka dengan cara yang kau ajarkan." Dan angin seolah menjawab dengan lembut, membawa damai ke dalam dadanya yang lama diselimuti amarah. Esok harinya, Reno menulis sesuatu di papan warungnya. Kopi panas, harga jujur, tempat aman. Tulisan itu tampak sederhana, tapi seluruh terminal tahu maknanya dalam. Itu bukan sekadar promosi dagang. Itu adalah sumpah, sebuah peringatan, sebuah janji, bahwa tempat ini akan selalu dijaga. Bahwa meski ia duduk sebagai penjual kopi, Reno tetaplah anak dari legenda, dan sekaligus legenda yang baru telah lahir dari cangkir-cangkir kecil dan luka masa lalu. Terminal Bayu Jaya kembali hidup, tapi kali ini dengan napas baru. Pedagang tak lagi tunduk pada pala, sopir tak lagi dicegat, dan anak-anak bisa bermain tanpa takut. Dan semua itu tak mungkin terjadi, jika seorang preman tak salah memilih lawan. Karena lelaki pendiam yang dulu ia kira hanya tukang kopi biasa, ternyata adalah anak mafia paling ditakuti yang memilih jalan sunyi, namun siap menyalakan neraka bila ketenangan yang ia jaga terusik.